Nambah. Pencerahan Eropa dalam bahasa Prancis disebut sebagai Renaissance, sementara dalam bahasa Jerman disebut Aufklärung. Nah, dalam bahasa Inggris Renaissance atau Aufklärung ini disebut sebagai reborn atau kelahiran kembali. Pertanyaannya, apa yang lahir kembali? Yang lahir kembali adalah kebudayaan Yunani dan Romawi kuno, terutama kebudayaan Yunani kuno. Apa Kak? Munculnya pencerahan Eropa itu tidak lepas dari sejarah kelam Eropa, di mana saat itu kaum bangsawan dan gereja itu cenderung bersikap otoriter, sewenang-wenang, dan menindas rakyat. Siapapun yang tidak sepakat dengan gereja abad pertengahan waktu itu diancam, bahkan juga dihukum. Sebagai misal, filsuf Giordano Bruno yang dibakar hidup-hidup, filsuf René Descartes yang menjadi buruan gereja, dan dari sekian kasus yang mungkin paling populer adalah bagaimana ketika Galilei ingin mengemukakan teori mengenai heliosentris atau matahari sebagai pusat semesta, itu diancam oleh gereja karena doktrin gereja mengatakan bumi sebagai pusat semesta atau pandangan yang dikenal dengan nama geosentris gitu. Nah, dari serangkaian kasus yang bersifat mendegradasi nilai-nilai kemanusiaan ini, para pemikir kemudian terus berpikir, kenapa bangsawan menindas rakyat? Oh, ternyata karena bangsawan memperoleh legitimasi dari gereja. Para pemikir terus berpikir dan berpikir, kenapa gereja menindas rakyat? Oh, karena gereja memperoleh legitimasi dari Tuhan. Para pemikir terus berpikir dan berpikir, kenapa Tuhan menindas rakyat? Bukankah Tuhan itu pengasih, penyayang? Oh, jangan-jangan jawaban sementara mereka, nama Tuhan sekedar dicatat oleh gereja untuk menindas rakyat. Para pemikir terus berpikir dan berpikir. Sebenarnya kalau kita mau jujur ya, para tokoh agama, dari agama manapun ya, baik dari agama Islam, Nasrani, atau Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, agama apapun, kalau komitmen terhadap prinsip ajaran agama mereka masing-masing, terlepas urusan mereka dengan Allah ya, terlepas urusan mereka dengan Allah, itu masih bisa kita pahami, masih bisa kita rasakan prinsip-prinsip kemanusiaan yang diajarkan mereka. Karena sejarah agama itu sebenarnya sejarah pembebasan, sejarah pencerahan pada zamannya yang dilakukan oleh para tokoh-tokoh saat itu. Karena sejarah pencerahan pembebasan itu hampir dilakukan oleh para tokoh-tokoh agama. Karena di dalam agama itu mengajarkan tentang kebaikan dan keutamaan, bahaya-bahaya perbuatan yang tidak manusiawi terhadap diri sendiri dan tidak manusiawi terhadap orang lain. Ya. Tetapi tidak sedikit juga sebaliknya. Orang-orang berbicara atas nama agama
justru melakukan kekerasan. Termasuk di antara menguatnya kekerasan itu dalam sejarah-sejarah yang bisa kita temukan dalam sejarah agama-agama, maksud saya, banyak kekerasan itu yang disokong oleh agama. Mengapa ini bisa terjadi? Karena banyak tokoh-tokoh agama yang menjadi tangan panjang penguasa. Penguasa yang zalim, penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya, penguasa yang tidak ingin diusir oleh yang lain, penguasa yang tidak ingin tergantikan oleh yang lain. Akhirnya mereka yang sedang berkuasa punya keinginan seperti ini itu menggunakan berbagai cara, termasuk memanfaatkan tokoh-tokoh agama. Sehingga kalau membaca sejarah perkembangan agama-agama, itu kita menemukan dua hal yang saling bertolak belakang. Satu peristiwa melalui dampingan agama berkembang pembebasan dan pencerahan umat manusia. Tapi di peristiwa yang lain atas nama agama itu justru menindas dan merusak tatanan kemanusiaan, bahkan mematikan langkah-langkah pencerahan yang pernah dilakukan oleh para nabi pencerah. Oleh karena itu, akhirnya kita bisa mengambil pelajaran dari sini. Ketika orang itu bicara agama, itu harus ada instrumennya, alat ukurnya. Dia membawa agama, dia itu merugikan kemanusiaan, menindas, membuat dampak buruk bagi kehidupan, ya, menguntungkan kelompok-kelompok penguasa atau kelompok-kelompok permodalan, atau dia itu membawa agama betul-betul ingin memberikan dampingan kepada masyarakat agar suasana hidupnya itu nyaman, bebas dari ketertindasan, bebas dari kesewenang-wenangan, bebas dari kekerasan, dan cara berpikirnya cerah, cara berpikir yang penuh ketakutan, atau cara berpikir yang betul-betul lepas tanpa ada tekanan. Dari sini kita bisa merenung mana pembawa agama yang benar dan mana pembawa agama yang tidak benar. Orang-orang membawa agama atas nama agama, tetapi mengajarkan kebencian, tetapi mengadu domba, tetapi memasukkan atau membuat satu ajaran yang membuat orang lain tidak nyaman. Itu bukan bicara agama, ya, bukan bicara agama yang sebenarnya, bukan bicara agama yang berdasarkan risalah para nabi pembebas. Mengajarkan agama kok mengajarkan dosa turunan. Kalau bapaknya musyrik berarti 7 turunan ilayom atau ilayomil qiyamah berarti musyrik. Kalau bapaknya Orde Baru, orang yang menikmati kue Orde Baru berarti anak 7 turunan ilayomil qiyamah berarti menindas dan sewenang-wenang. Tidak bisa begitu.
Atau kalau orang anak cucu Orde Lama yang pernah punya kasus di masa Orde Lama dalam konteks kebangsaan, maka sampai 7 turunan atau ila yaumil qiyamah, dia pasti seperti dosa berpunya karakter buruk seperti yang pernah dimiliki oleh para leluhurnya. Enggak begitu, hidup itu enggak bisa begitu. Kalau betul-betul ingin memahami agama, ya pahami agama dalam konteks apakah dia membebaskan atau mencerahkan atau tidak. Kalau memang dia orang yang berbicara agama itu membebaskan dan mencerahkan, berarti dia betul-betul bicara agama yang dibawa oleh para nabi pembebas. Kalau dia bicara agama berjubah tapi mengajarkan fitnah, mengeksploitasi, menindas, melakukan kekerasan, bahkan membungkam suara-suara kebenaran yang bermunculan dari berbagai arah, dia membatasi kebenaran dalam kelompok-kelompok tertentu, bahkan mengklaim paling benar dan memasukkan orang pada wilayah dosa turunan. Wah, itu sudah tidak bicara agama, itu nggak adil kan. Misalnya seorang bapak berbuat jahat, pasti anaknya jahat, itu kan nggak adil. Seorang bapak pencuri, anaknya pasti pencuri, itu kan nggak adil. Seorang bapak pernah jadi pemberontak di negara ini, oh pasti anaknya pemberontak, kan nggak bisa begitu. Orde Baru itu misalnya banyak peristiwa-peristiwa dan kasus-kasus yang tidak terselesaikan, yang tidak bisa ditemukan dalangnya. Kemudian ditemukan dalang atau tidaknya kekerasan di masa Orde Baru, itu tetap saja terjadi peristiwa pada zaman Orde Baru. Kasus Marsina, kasus Tanjung Priok, kasus kekerasan-kekerasan yang lain, konflik-konflik yang lain yang dilakukan oleh Orde Baru, yang dilakukan oleh orang-orang pada zaman Orde Baru, terlepas orangnya itu ditemukan atau tidak, tetap saja itu terjadi pada peristiwa Orde Baru. Tetap saja itu bisa disimpulkan pemerintah belum bisa menyelesaikan hal itu. Pertanyaannya, mengapa belum bisa menyelesaikan? Negara yang besar yang diisi oleh banyak perangkat sistem pendukung kekuasaan, masa tidak bisa menyelesaikan masalah itu? Misalnya kemudian setelah ada generasi berikutnya yang lahir dari generasi turun Orde Baru, keturunan penguasa Orde Baru, terus kemudian kita kambing hitamkan, itu kan tidak adil juga. Artinya mengkambing hitamkan seseorang didasarkan kepada karakter para orang-orang tua mereka, itu tidak adil. Itu bukan karakter yang seharusnya dimiliki oleh para pembawa agama. Oleh karena itu, kalau tidak benar, kita bisa repot. Zaman Romawi, Persia itu kurang apanya? Arsitektur, ilmu pengetahuan maju. Tokoh-tokoh agama sesuai dengan agama yang berkembang di Persia, sesuai dengan agama yang berkembang di Romawi, itu berkeliaran banyak sekali. Tetapi tetap saja kedua penguasa ini ketika melakukan sistem perbudakan, eksploitasi, para ilmuwan, para tokoh agama yang ada di kedua kawasan ini membiarkan, bahkan menjadi tangan panjang penguasa. Pertanyaannya, benarkah itu agama? Justru yang memperbaiki keadaan ini ketika Nabi Muhammad SAW terlahir di dunia ini, sebuah tanah Arab yang tandus gersang. Di situ muncul sebuah prinsip pembebasan dan pencerahan
yang tercium aroma wanginya ini di beberapa kawasan kekuasaan yang di luar Arab, yang di sana juga ada ajaran-ajaran yang atas nama agama, tapi tetap saja perbudakan masih terjadi. Akhirnya dengan mencium aroma ajaran Nabi yang suci ini, yang betul-betul membebaskan, mencerahkan ini, akhirnya menjadi model sistem percontohan, contoh ajaran agama yang benar ya yang dibawa oleh orang-orang yang menyampaikan kebenaran dan pembebasan. Menyampaikan ajaran agama tapi dibawa oleh orang yang tidak menegaskan pembebasan dan pencerahan, itu ya bukan agama. Hanya simbolnya saja agama. Kedoknya saja agama. Tapi sebenarnya yang terjadi adalah kekerasan, intrik dan penuh kepentingan yang mengarah kepada sentral kekuasaan pada orang-orang tertentu yang mengatasnamakan agama. Bahkan bisa jadi tokoh agama itu sendiri yang punya kepentingan untuk berada dalam sentral kekuasaan yang harus menguasai, sehingga akhirnya agama bisa menjadi alat tipu daya. Pokoknya cirinya kalau ada orang bicara agama kok kemudian tidak membebaskan dan mencerahkan, mengajarkan kebencian, mengajarkan dosa turunan, itu nggak usah dipercaya. Agama itu tidak mengajarkan dosa turunan. Agama itu membebaskan, agama itu mencerahkan. Agama itu tidak mengkotak-kotak kehidupan dalam ruang yang merugikan orang lain. Justru agama itu membuat satu wawasan pencerahan yang siapapun bisa menikmati ajaran agama itu untuk sebuah hidup yang merdeka dan bebas di antara umat manusia dan hamba di hadapan Allah. Itu agama. Agama itu membebaskan dan mencerahkan. Ya. Agama itu inspirasi kehidupan. Ya, agama itu harus mengajarkan petunjuk wahyu yang harus diketahui bahwa petunjuk wahyu itu tidak pernah mengajarkan kekerasan. Petunjuk wahyu itu selalu mengajarkan kemanusiaan. Petunjuk wahyu itu mengajarkan bahwa keadilan, kebenaran itu harus dipahami secara adil. Jangan hanya kebenaran itu bersumber pada lisan para penguasa. Kebenaran itu bisa muncul dari pekerja petani, kebenaran itu bisa muncul dari pedagang, kebenaran itu bisa muncul dari pengusaha, kebenaran itu bisa muncul dari anak kecil, kebenaran itu bisa muncul dari anak orang yang pernah melakukan dosa, baik dia itu mencaci Tuhan misalnya, atau baik dia itu melakukan kerusakan misalnya. Anak orang-orang seperti ini kok memiliki lesan-lesan kebenaran, dan dia juga menjadi bagian daripada gerakan pencerahan, meskipun anak orang yang dikategorikan buruk ibaratnya, itu pun harus diterima. Oh, inilah agama. Makanya Nabi itu betul-betul konsisten, tidak pernah menganggap dosa turunan kepada anak-anak suku Quraisy yang saat itu menentang kehadiran Nabi. Bahkan Nabi selalu berdoa, tidak orang tuanya ya anaknya, tidak anaknya ya cucunya, yang kelak bisa menjadi corong pembebasan dan pencerahan umat manusia. Makanya dalam konteks Islam misalnya, kalau kita ingin gigih mengikuti jejak Nabi Mustafa Muhammad SAW, kita itu harus gigih memahami kebenaran secara adil. Jangan hanya memahami kebenaran dari mulut penguasa, jangan hanya memahami kebenaran dari orang-orang yang hanya mengedepankan simbol-simbol agama, tetapi sebenarnya melakukan penindasan, sebenarnya mengibiri kebenaran yang lain, sebenarnya menghapus kebenaran yang bersumber dari manapun. Seakan-akan anaknya orang musyrik itu tidak boleh benar, anaknya Orde Baru tidak boleh benar, anaknya PKI tidak boleh benar, anaknya
orang perampok tidak boleh benar. Ya salah ya salah orang tuanya, salah ya salah sistemnya, sistem yang dibawa oleh orang-orang tertentu, sistem yang dibawa oleh orang Orde Baru itu salah. Ya sistemnya jangan dipakai, tokohnya ya nggak usah diikuti, tapi jangan menyalahkan keturunan orang-orang yang pernah menjadi penguasa Orde Baru. Sama di Orde Lama misalnya ada sistem yang kita nggak setuju, ya udah nggak usah dipakai. Ada tokoh-tokoh yang menerapkan sistem itu, ya udah nggak usah diikuti. Nah, tapi jangan membenci, bahkan menutup kemungkinan kebenaran yang akan muncul dari lisan para keturunan Orde Baru atau keturunan Orde Lama atau keturunan orang-orang Orde Reformasi, atau sampai kapanpun pasti akan ada silih berganti suara-suara sumbang yang berbeda, yang di situ selalu berdebat antara mana yang benar dan mana yang tidak. Tapi kalau orang konsisten ikut agama, ya harus ikut yang benar, tanpa menyalahkan, tanpa mencap buruk generasi-generasi dari orang-orang tua yang telah melakukan keburukan. Jangan, karena Islam tidak mengenal dosa turunan. Islam itu real apa yang dilakukan oleh seseorang. Islam itu real melihat apa yang dilakukan oleh seseorang. Lah, pola-pola berpikir kritis seperti ini harus dimiliki dalam memahami hidup ini, lebih-lebih sebagai umat yang beragama. Jangan sampai kita itu beragama tapi akal sehat kita hilang. Kita tidak jernih memahami sesuatu.